Saya mau ajak kita untuk mari kita renungkan ini. Paulus. Saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah salah memilih orang untuk menjadi alatnya yang dia tahu orang itu mampu melakukannya. Kadangkala sepertinya Tuhan memilih orang yang menurut kita, aduh bisa nggak dia ya? Tapi sebenarnya yang tahu itu adalah Tuhan, terutama untuk tugas yang besar, tugas yang mulia. Dia akan pilih orang-orang yang pantas digunakan untuk tugas yang mulia. Jadi kadangkala memang kalau kita baca di Alkitab, ada orang yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Tuhan, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu melayani Tuhan. Dan akhirnya selain merusak pelayanan, dia juga merusak kehidupan rohaninya. Ada orang-orang yang sebenarnya sudah Tuhan arahkan untuk melayani Tuhan, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Dan itu sangat merusak jemaat, merusak pelayanan, dan merusak kehidupan rohaninya. Sementara ada orang yang tulus melayani Tuhan, tapi kita nilai, ini nggak bisa, dia nggak bisa, dia jadi apa, nggak bisa jadi apa, seperti itu. Nah, sekali lagi saya mau bilang, Tuhan dari sorganya yang kudus, Tuhan dengan matanya yang kudus, itu melihat setiap orang, siapa yang bisa melayani Tuhan atau tidak, atau siapa yang mau melayani Tuhan atau tidak, dan dia akan tentukan apa yang akan dijalani oleh orang itu dalam pelayanan. Ada banyak sekali alasan akhirnya. Aduh saya nggak bisa, aduh saya begini, oh saya nggak, dan seterusnya. Dan sebenarnya kata-kata itu nggak bisa diucapkan kepada manusia, karena ketika melayani Tuhan maka itu berhubungan dengan Tuhan. Setiap kali pelayanan itu melayani Tuhan, itu berhubungan dengan Tuhan, sehingga tidak ada harusnya sesuatu yang kita mesti tanya pada manusia, saya bisa nggak ya? Oh tidak, yang menentukan itu adalah Tuhan. Tetapi sekali lagi, ini hal yang saya katakan ini banyak kali sekarang sudah mulai dipendam saja. Jadi penilaian yang ada hanyalah yang nampak di mata. Itu yang dialami Rasul Paulus. Tadi saya sudah baca, kita sudah lihat itu di Kisah Rasul pasal 9, ketika Tuhan bilang, ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang Israel, dan aku akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ketika Ananias mendengar ini, itu yang kita pernah bicara hari Minggu, ketika Ananias melihat ini, aduh kasihannya nih orang, ya sudah buta, duduk di situ sudah buta, lalu Ananias lihat orang ini yang akan menderita sepanjang hidupnya dalam pelayanan. Dia ini orangnya, ini orang yang akan menderita sepanjang hidupnya ketika dia melayani. Mungkin dia akan tidak menderita kalau dia tidak melayani Tuhan, tapi orang ini ketika dia bertemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang dari sorga menampakkan diri kepadanya, orang ini dengan sangat ketakutan atau dengan sangat kagum bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Coba bayangkan itu posisi mesti berada di situ. Dia yang menganiaya dan dia akan menjadi orang yang teraniaya, dan tidak butuh lama orang itu menderita. Saya sangat saya bilang tadi, saya ingat teman-teman saya, senior saya, orang-orang yang pertama kali menjadi pelayan-pelayan di Yayasan Injil Anugerah dan di Gereja Alkitab Anugerah, yaitu mereka mereka tidak berpikir mendapatkan apa di sana. Diberi makan sudah cukup. Mereka pergi saja. Setiap kali mereka pulang bertemu saya, mereka datang layani saya, lalu mereka bilang pada saya, Sony, yang paling indah adalah melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari melayani Tuhan. Dan yang mereka cerita pada saya adalah bagaimana mereka menderita di sana. Kami tidak makan, kami tidak ini. Tapi indah sekali Sony melayani Tuhan. Kamu mau melayani Tuhan? Saya sih gampang sekali mau bilang iya. Karena hidup saya susah. Saya tidak punya apa-apa. Hidup di rumah kalau minum teh 3 gelas itu harus dibagi untuk 6 orang. Jadi separuh-separuh. Jadi ketika saya bilang menderita ya, iya. Wah, saya mau ikut. Adik saya, kok kakak mau? Saya bilang iyalah, di rumah menderita, ya sama juga toh. Saya di rumah tidak bisa bahagia karena tidak ada apa-apa, jadi saya pergi saja melayani Tuhan. Toh sama namanya menderita. Tapi itu kan pelarian sebenarnya. Jadi satu waktu ketika saya bilang ke mama saya mau pergi melayani Tuhan, dia bilang bukan lari dari satu penderitaan,
Engkau kalau melayani Tuhan, engkau tidak boleh lari dari satu penderitaan dan pergi kepada penderitaan yang lain. Kalau engkau melayani Tuhan, kau mesti tinggalkan semuanya dan engkau harus menderita. Artinya tidak mungkin ada orang di dunia ini yang seluruh hidupnya menderita. Tidak mungkin ada orang di dunia ini hidupnya menderita. Karena kami berenam, Mama bilang kepada saya, kapan kamu menderita? Kamu ada makanan? Walaupun kita mungkin cuma makan singkong dan kelapa tua yang dimakan seperti itu, atau kelapa itu dibikin minyak supaya ada sisa dari orang di sana bilang tai minyak, bisa dipakai apa? Garam, rawit sama bawang merah yang bisa makan. Siapa kapan kamu bilang kamu menderita? Saya pikir iya ya. Lalu dia bilang ke saya, maka sekarang pikirkan, kalau engkau pergi melayani, engkau juga tidak akan selalu menderita. Karena pasti ada saat engkau akan duduk diam dan bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang temanmu maksudkan. Sungguh indah melayani Tuhan. Dan saat itu saya mulai baca Alkitab. Saya mulai membaca dari kisah tentang Paulus atau Saulus di kisah pasal 9 ini. Aku akan tunjukkan kepadanya, begitu kata Tuhan, bagaimana dia akan menderita. Dan kalau saudara baca, tidak perlu waktu lama dia menderita. Saulus langsung menderita. Ketika Tuhan bilang, akulah Yesus yang kau aniaya, pada waktu itu langsung buta matanya. Langsung buta matanya. Setelah itu dia melayani Tuhan dan dia harus dibantu orang untuk murid-muridnya mengambilnya dan menurunkan dia dari atas tembok dalam sebuah keranjang. Harus dibawa keluar dia. Kenapa yang mesti lewat keranjang ya? Maksudnya kan dia mau menderita, tapi kenapa? Karena ketika belum tercapai apa yang Tuhan lakukan, itu yang Alkitab bilang, hendaklah engkau tulus seperti merpati supaya tidak dibodohi, ya, cerdik seperti ular supaya tidak menipu orang, kan gitu itu ayat itu. Kenapa Tuhan berilah saya ketulusan supaya tidak membuat orang menderita? Berilah saya kecerdikan supaya kami tidak menyakiti orang. Nah, setelah kisah pasal 9, kalau kita lihat di kisah pasal 13, di kisah pasal 13 ketika Tuhan bilang padanya kepada jemaat di Antiokhia, ayat 2, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saulus mendapat tugas yang ditentukan Tuhan. Lalu mereka pergi. Di situ dikatakan ditentukan oleh Roh Kudus. Dan dia pergi. Mereka pergi. Itu di pasal 13. Ketika di pasal 13 dia bicara tentang Tuhan di hadapan orang Israel, di ayat 46 dia bilang begini. Paulus bilang seperti ini di ayat 46, pasal 13, kisah para rasul, pasal 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kamu menolak, saudara bayangkan itu. Saya tidak tahu ya, bagaimana perasaan ketika ditolak dalam pelayanan. Bapak Ibu pernah merasakan? Bagaimana kalau guru sekolah minggu sudah datang mengajar sekolah minggu, sudah datang dengan alat ngajar, alat bantu ngajar, lalu anak-anak bilang begini, aku nggak mau kalau ibu guru yang ngajar, aku nggak mau kalau bapak yang ngajar, aku nggak mau. Kira-kira ibu bapak mau bilang apa? Susah kan? Bayangkan kalau tadi Pak Michael berdiri di sini, baiklah kita mulai ibadah, saya undang kita berdiri, lalu semua tidak berdiri. Bagaimana perasaan itu? Baiklah kita berdoa, semua main HP. Baiklah kita membaca Alkitab, semua gitu. Bagaimana kira-kira? Berasa nggak gitu? Sangat susah ya. Tetapi itu yang dialami oleh Paulus di sini. Dia ditolak dan dia bilang kami harus berpaling kepada bangsa lain. Dia pikir itu yang dia katakan. Sebenarnya tidak. Dari awal kan Tuhan sudah bilang. Jadi saudara perhatikan begini. Tuhan yang menentukan. Lalu Saulus berjalan. Lalu ada hal-hal yang Saulus harus tentukan. Kami berpaling kepada bangsa lain. Oh, karena mereka menolak. Bukan. Karena memang Tuhan sudah tentukan. Saulus harus pergi kepada, atau Paulus harus pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kita akan bilang begini. Iya, karena dia ditolak di sini. Sebenarnya bukan. Sebenarnya yang pertama adalah karena aku akan menunjukkan kepadanya bagaimana dia akan menderita dalam pelayanan.
Sehingga harusnya setiap kali apa yang terjadi, yang harus dilihat adalah apa yang Tuhan tentukan dalam hidup pelayanan setiap orang percaya. Ketika kita menghadapi sesuatu lalu kita berpikir, aduh, ini kok jadi begini ya, susah sekali ini ya. Kadangkala apa yang dilakukan oleh kita sebenarnya itu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita akan selalu bilang, terpujilah Tuhan. Bayangkan kalau kita ditolak dalam pelayanan, ya kan? Kita akan bilang, aduh, apa itu yang saya bilang, teman-teman saya kalau mereka melayani lalu tidak berkembang pelayanan, lalu akan dievaluasi, lalu bilang, oh mesti pindah ini, dia tidak bagus pelayanan di sini kan, akhirnya pindah dia, apalagi seperti itu kan, pindah dia. Atau ada sesuatu yang terjadi, dia pindah. Kadang-kadang kita berpikir, oh karena dia bermasalah, oh karena ini. Bagaimana kalau kita mulai berpikir karena Tuhan yang menentukan? Bagaimana kalau Tuhan menentukan itu? Bagaimana kalau Tuhan yang menentukan bagaimana seseorang melayani? Itu mungkin susah untuk saat ini. Tapi pada saat Saulus, Tuhan sudah bilang, Saulus, ya, Tuhan sudah bilang, Saulus akan menderita. Di dalam itu di Fatsal 13, lalu kalau kita maju ke depan ada Fatsal 16 dengan bagaimana dia di penjara, di Fatsal 17 bagaimana dia berada dalam satu pelayanan, ya. Dia harus berhadapan dengan banyak orang yang membuat dia menderita, ya. Kalau kita lihat di situ, bahkan di Fatsal 18, kalau kita lihat di Fatsal 18 ada pelayanan yang dia lakukan, dan itu nanti ada di kitab Korintus bagaimana dia ditolak di sana. Lalu Fatsal 19, saudara lihat begini. Di ayat yang ke-11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan di atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Pelayanan dikatakan oleh Tuhan akan menderita. Tapi Tuhan memberi sesuatu kepada Saulus. Walaupun ini tidak berlaku terus-menerus, yaitu dia bisa melakukan mujizat. Di Fatsal 19 ya, di Fatsal 19 seperti itu. Di Fatsal 20 ketika dia bertemu dengan penatua-penatua di Efesus yang kemarin dibahas oleh Pak Ben dan Pak Nelson, saudara lihat di ayat 22, apa yang terjadi dengan Saulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara lihat itu hati seorang Saulus di Kisah Para Rasul Fatsal 20. Aku pergi oleh Roh Kudus ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang mau terjadi di situ. Yang pasti adalah Roh Kudus katakan, aku akan menderita dari kota ke kota. Aku akan menderita. Aku akan dianiaya. Aku akan dianiaya dan akan menderita dari kota ke kota. Penjara dan penderitaan menunggu aku. Jadi kayak begini nih kalau masa sekarang. Nanti kalau dimutasi, kalau pelayanan, oh di sana akan lebih baik. Kalau Saulus enggak. Kalau kamu pindah ke sana, menderita di sana. Kalau kamu nanti pindah ke sana, menderita di sana. Bayangkan ya kalau semua menyadari itu. Bagaimana ya? Pada waktu saya harus berada di sini, beberapa teman mereka dengan argumentasi mereka, Pak Sony, nanti akan terjadi begini. Di sini rusak dan di sana juga rusak. Yang akan terjadi adalah ketika Pak Sony tidak ada di sini rusak, dan tempat di mana Pak Sony pergi, di sana juga akan rusak. Saya berpikir, iya ya. Memang seperti itu ya. Atau siapa yang jamin katanya? Siapa yang jamin kalau Pak Sony pindah ke sana, di sana jadi bagus dan di sini jadi bagus? Saya bilang Tuhan yang jamin. Kan? Kalau Saulus dia akan bilang, iya memang. Kalau saya ke sana, saya akan menderita. Pindah ke sana, saya juga akan menderita. Jadi kalau ada orang yang merasa akan lebih bagus hidupnya, itu dia. Itu dia. Ya, kalau ada
orang yang merasa nanti akan menjadi lebih baik, saya pikir tidak. Tadi di Kisah Rasul pasal 13 dikatakan, karena kamu menolak, maka kami beralih kepada bangsa-bangsa lain. Di pasal 22 ayat 21, Kisah Rasul pasal 22 ayat 21, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Dan dia diusir, pergi kepada bangsa lain. Itu yang dialami oleh, atau itu yang harus dijalani oleh Saulus. Sekarang saya ingin kita melihat Filipi, bagian dari apa yang terjadi dalam hidup Saulus. Di kitab Filipi dia bilang begini, ayat pasal 3, Filipi pasal 3, betapa hebatnya Saulus sebagai orang yang pintar, punya pendidikan, punya jabatan di Israel. Filipi pasal 3 ayat, saya baca mulai dari ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Maksudnya pribadinya. Disunat pada hari ke-8, pas benar dengan Taurat. Oke? Dari bangsa Israel, bukan campuran. Dari suku Benyamin, jelas banget suku Benyamin. Orang Ibrani asli, menguasai semua hal yang berhubungan dengan agama. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi yang sangat ketat menjalankan. Orang Farisi itu, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak lebih baik dari orang Farisi, engkau tidak layak berada mengaku sebagai orang percaya. Tentang kegiatan aku mainnya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Wow. Mentaati Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Kebanggaan itu bagi dia bukan apa-apa ketika dia bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya dia berani maju melayani Tuhan. Sangat sulit melayani Tuhan jika semua hal yang berhubungan dengan diri sendiri dibanggakan. Kamu belum tahu saya ya? Dulu saya. Oh, saya sebenarnya. Oh, saya sebenarnya. Kayak begitu. Sangat sulit melayani Tuhan seperti itu. Atau kita yang saya bilang, kita lebih terfokus pada manusia, tidak melihat siapa yang mengutus orang itu. Itu Paulus seperti itu. Dan apa yang terjadi dengan dia ketika dia meninggalkan semua itu? Yang sudah saya ajak kita untuk bicara lihat itu di dalam 2 Korintus pasal 11, di 2 Korintus pasal 11. Ketika dia bilang kepada mereka, apakah mereka orang Ibrani? Ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku juga pelayan Kristus. Ini tentang siapa? Tentang orang-orang yang bersaing dengan Paulus. Dengan orang-orang yang menganggap mereka lebih hebat dari Paulus. Dan jemaat di Korintus merasa, ini Paulus ini siapa? Saya pernah katakan di sini, atau beberapa waktu lalu saya katakan itu, ketika ada seorang teman saya berkata kepada jemaat, makanya belajar jangan cuma dari satu orang. Dan orang yang dimaksud itu adalah saya. Kalian di sini kan cuma dilayani sama Pak Sony. Makanya kalian tidak seperti ini pengetahuannya. Makanya jangan cuma belajar dari satu orang. Saya kaget deh. Kok bisa begitu ya? Oh iya, ternyata di pelayanan ada begitu. Sehingga mungkin saya akan berkata, belum tahu saya. Anda belum tahu saya ya? Kayak gitu kan? Tapi nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena Saulus bilang yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Sangat malu kalau membela diri. Saulus saja yang dipilih Tuhan seperti itu tidak berani membela diri. Bahkan dia bangga dengan ini. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam segala hal kami terlalu lemah. Dalam segala hal. Saya berbicara dengan beberapa hamba Tuhan di pastori. Saya bilang kelemahan kita dalam pelayanan adalah kita merasa kita lebih dari orang lain. Dan ketika kita merasa kita lebih dari orang lain, maka kita tidak pernah akan merasa bahwa kita lemah. Paulus terbalik. Kami tahu kami lemah. Kenapa kami lemah? Kami harap kamu sabar terhadap kami, itu ayat 19. Sebab kamu suka sabar, 2 Korintus 11 ayat 19. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu. Kamu terlalu angkuh. Dengan sangat malu baru dia bilang itu.
Kami harus mengakui, kamilah yang kamu sabar itu. Kami lemah. Lalu dia katakan di dalam ayat yang ke-23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku dapat berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeli lelah. Bukan kebanggaan, tapi kamu tahu nggak? Saya bekerja siang malam dalam pelayanan. Saya bergerak berjeli lelah. Lebih sering di dalam penjara. Tadi ingat di dalam Kisah Rasul, saya tahu penjara dan sengsara menanti aku. Jadi kebanggaannya sekarang adalah yang Tuhan katakan pada saya terjadi dalam hidup saya. Yang Tuhan katakan pada saya dalam pelayanan itu terjadi dalam hidup saya, yaitu lebih sering saya di penjara karena Tuhan bilang sengsara dan penjara menunggu aku di setiap kota. Di setiap kota, Ibu Bapak. Setiap dia pergi ke satu tempat, pasti dia dianiaya di situ. Jarang sekali dia berdiri kuat. Lalu aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, dipukuli sampai dia tidak bisa apa-apa, didera. Selanjutnya kerap kali dalam bahaya maut, setiap saat terancam hidupnya. Oleh orang yang membenci Yesus, tapi juga oleh alam, karena dia berjalan dari kota ke kota. Dia nggak naik mobil, berjalan, menderita. Di perjalanan pun bisa mati di tengah jalan dia. Kalau orang-orang membenci dia, menunggu dia di jalanan, selesai dia. Tapi dia bilang, aku seperti itu, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kita belum pernah ketemu dengan hamba Tuhan di sini dipukuli karena melayani Tuhan. Belum. Mungkin dia atau saya tidak ditentukan Tuhan untuk seperti itu. Tetapi agak bodoh kalau menghindar dari sesuatu seperti itu. Agak bodoh. Ya. Sangat bodoh bahkan. 5 kali disesah, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, jadi ada 39. 3 kali didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ibu Bapak boleh lihat di Kisah Para Rasul, kisah itu bagaimana mereka melontari dia dengan batu. Dilontari dengan batu, Ibu. Satu waktu saya melihat seorang pencopet dikejar warga, lalu dia loncat ke air. Di Bekasi itu ada kali di pinggir jalan, orang itu masuk ke kali. Dan Ibu Bapak tahu, setiap orang ambil batu dan lempar dia di situ. Ada orang yang masuk di dalam itu cuma copet. Saya kasihan sekali. Aduh kasihan, kenapa mesti seperti itu ya? Jadi dia udah teriak angkat tangan, batu di sini. Karena semua lempar, gitu. Dan dia begini, dia tenggelam, mereka lempar terus. Saulus mengalami itu bukan karena mencopet, tapi karena dia melayani Tuhan. Belum pernah ada orang anugerah melayani dilempari batu seperti itu, belum ada. Tapi begitu bangga kita mengatakan kita adalah pengikut Paulus yang adalah pengikut Kristus. Saudara, kenapa saya mau katakan ini? Karena sangat sulit melayani Tuhan, tidak mudah. Kita belum bicara bagaimana harus mengasihi, kita baru bicara bagaimana pengorbanan di dalam pelayanan. Nah, 3 kali lempari batu, mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar. Aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, saudara. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Setiap saat itu yang dia alami. Saya sudah suka berpikir, seperti apa Paulus ya? Bagaimana ya Paulus? Saudara, pantas ya kalau kita menghormati jemaat, kalau jemaat itu menghormati hamba Tuhan yang perlente. Kalau dia datang, penampilannya menarik, ya, gayanya mantap, khotbahnya bagus, duduk di depan, kita pasti akan kalau jalan begini. Tapi kalau kita lihat ada hamba Tuhan yang mungkin kere gitu, kita pasti cuma sudah datang kapan? Oh berapa lama di sini? Gitu. Tapi kalau kita lihat yang ini, sudah kapan Pak datang? Kapan? Nanti ntar malam nanti saya jemputnya, kita makannya di dabu-dabu. Nanti kita makan di Bunaken.
nanti kita makan di rahang tuna, nanti kita makan di sky blue sky, di apa sekarang nanti ya kita makan situ. Tapi kalau yang datang sini yang kepala benjol gara-gara dilempari batu, kita bilang sudah ke BPJS Pak, ada urus BPJS. Bapak ada ini enggak? Ya, bagaimana keluarga di rumah? Oh belum minum susu, oh kasihan. Itu Paulus loh sebenarnya. Jadi kalau kita ketemu Paulus begitu dia lagi datang bungkuk-bungkuk benjol-benjol, kita tanya dari mana lu? Kalau orang sana kan Paulus kan dipanggil Ulu kan. Dari mana Ulu? Dari mana lu? Dari Korintus. Oh, bagaimana di Korintus? 12 batu. Satu kena sini ke sini. Oh, tapi dia masih senyum-senyum. Tapi jangan lupa ya, bersukacitalah senantiasa. Begitu kan? Susah sekali kan melayani. Yang apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita sebagai jemaat? Apa yang Tuhan tentukan? Hidup bahagia? Iya. Masuk surga? Iya. Paulus, apa yang Tuhan tentukan padanya? Menderita. Ya. Satu waktu teman bilang pada saya, tapi kan semua tidak akan semua hamba Tuhan menderita. Karena yang jadi martir kan tidak semua orang jadi martir. Ada juga yang hidupnya baik supaya dia bisa membantu orang lain. Oh puji Tuhan. Ada ya begitu. Bapak pilih yang mana? Saya pilih kalau bisa sih ya hidup bahagia. Oh iya ya. Bisa seperti itu. Tapi tahu nggak kenapa Bapak Tuhan beri bahagia? Supaya Bapak bisa melihat saudaramu yang dilentari dengan batu kan gitu kan. Saya harap kita di jemaat ini mulai berpikir tentang pelayanan, bukan cuma soal menginjil, tapi soal saya diutus Tuhan, berbeda dengan dunia. Saya diutus Tuhan bukan seperti Saulus sebenarnya, yang Tuhan bilang, aku akan tunjukkan begitu banyak penderitaan padanya. Tetapi tentang seorang yang setia, dan dalam penderitaannya dia berdiri dan bilang, di dalam aku ini, 3 kali aku berdoa, itu berapa kali malah berdoa, meminta kepada Tuhan supaya ambil penderitaan ini. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena kalau aku lemah, aku kuat. Masih ada nggak pikiran begitu di kita ya? Ya Tuhan, seperti ini sajalah. Atau kita takut ya? Saya sebenarnya nggak terlalu suka khotbah ini. Mengatakan bahwa mau nggak menderita bagi Tuhan, karena seorang oma bilang pada saya, Pak Sony akan diperhadapkan. Pada waktu saya bicara tentang akan menderita, yang duluan mengalami itu adalah saya. Jadi saya berpikir lebih baik kalau khotbah yang bersuka cita. Tapi saya takut jemaat terlena seperti selalu diberkati dan tidak pernah berpikir bagaimana sebenarnya ketika Tuhan mengutus Paulus. Dia menjalannya dengan sukacita sekalipun dia menderita, dan dia bilang, kamu dikaruniakan bukan hanya percaya tapi juga untuk menderita. Siapa itu? Kamu. Siapa kamu? Orang-orang percaya. Masih bisa pegang nggak ayat itu? Masih bisa nggak pegang seperti Tuhan? Terima kasih Engkau memberikan seorang Paulus yang menderita dan dia tetap kuat. Boleh nggak Tuhan kasih saya 15% saja dari penderitaan Paulus kepada saya? Saya pernah berdoa, minta pada Tuhan. Waktu masih di sana, saya berdoa, Tuhan, mereka banyak sekali jemaatnya. Boleh nggak saya minta 0,1% saja kasih mereka datang di GA ini? Saya minta 0,1% saja datang mereka di sini. Dan Tuhan jawab memang. Lalu berikut, dari dulu saya bangga sekali dengan seorang hamba Tuhan di GA yang pintar sekali. Lalu saya berdoa pada Tuhan, 0,1% saja otaknya pindah ke saya, kasih ke saya. Sampai sekarang belum dijawab, masih tetap bodoh saja. Padahal saya sudah minta itu 0,1 aja. Ya, itu aja sudah cukup. Sekarang kalau menderita, ketika Saulus bilang, ikutilah teladanku sebagaimana aku, atau jadilah pengikutku sebagaimana aku adalah pengikut Kristus. Saudara tahu dia bicara itu dalam konteks apa? Di konteks tentang makanan sih itu. Ya, di Fatsal 10 itu, boleh nggak makan ini? Boleh nggak? Kamu lihat Israel itu seperti ini, ya. Kamu harus jadi seperti ini, ya. Lalu
Ini kok sebenarnya kalau di kehidupan orang percaya ini, Tuhan bilang gini di sini di 1 Korintus 10 ini, enggak ada berhala bagimu. Kamu jangan terlalu takut dengan hal-hal yang selalu dibilang berhala. Kadang-kala saya juga iya ya, tertarik, oh, itu kan penyembahan berhala, itu kan begini. Tuhan bilang di sini nggak ada. Kalau kamu melakukan sesuatu, jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah. Kalau itu menjadi satu sandungan bagi orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah, aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang. Jadilah pengikutku, sebagaimana aku adalah pengikut Kristus. Itu di 1 Korintus pasal 11. Di 2 Korintus pasal 11 dalam penderitaannya, di 2 Korintus pasal 12 Tuhan tunjukin kepada Saulus. Dia bawa Saulus ke tempat yang gak bisa diceritakan, langit ketiga, yang mendapat penglihatan. Dan setelah itu dapat penglihatan itu, dia bilang, aku tidak bermegah karena itu, tapi aku bermegah karena 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karunia kau bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di bagian ayat 10 dalam 2 Korintus 2 Korintus 12, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau Tuhan yang menentukan Saulus harus menderita dalam pelayanan, Saulus tahu kalau dia lemah, dia akan kuat. Kalau dia dianiaya, dia sudah belajar ketika Tuhan Yesus katakan padanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sehingga sebenarnya dalam kehidupan setiap orang percaya, dalam apapun yang dijalani dalam pelayanan, tangan Tuhan yang kuat selalu memegang setiap orang percaya. Sehingga rasa sakit dan semuanya itu tidak mungkin Tuhan tidak lihat rasa sakit yang kita alami. Ketika kita rasa sakit dalam pelayanan, dicuekin orang, diabaikan orang, dikata-katain apa dan sebagainya, diabaikan seperti itu, Tuhan akan tahu dan lihat, kamu masih kuat anakku di situ. Sebab nanti kalau engkau sudah tidak kuat lagi, aku akan bawa engkau ke surga. Seperti yang sudah aku perlihatkan kepada Paulus. Jadi sementara kita dapat menjalani apapun yang kita jalani, dalam sakit sekalipun, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, cukuplah anugerahku bagimu. Itu yang Saulus tahu ketika dia dibilang sama Tuhan, penjara, penderitaan menanti aku. Tuhan bilang kepada Ananias tentang Paulus, orang ini adalah alat pilihan bagiku dan dia akan menderita seumur hidupnya dalam pelayanan. Mari kita berdoa.